Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di Masjid Al-Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua, memberikan bimbingannya sehingga kita meraih keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kita. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini, insyaallah kita mulai kajian kita terjemah dari kitab Al-Islam Dinun Kamil, Islam agama yang sempurna, karya Syekh Al-Alamah Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar As-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Kita telah melewati pada bulan yang lalu muqaddimah dari kitab ini yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, sempurnanya agama Islam, lengkapnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bahwa Allah tidak akan menerima selain agama Islam. Kemudian penyusun kitab yang asalnya kitab ini ceramah beliau di Masjid Nabawi memberikan 10 contoh masalah besar dunia yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam, yang contoh-contoh ini hal-hal yang penting untuk kita pahami. Yang pertama yang beliau contohkan yaitu tentang pembahasan tauhid. Tentang pembahasan at-tauhid. At-tauhid secara bahasa artinya mengesakan, menjadikan satu atau meyakini satu. Yang dimaksudkan at-tauhid adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hak-hak khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama setelah mengkaji Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, kemudian mereka, para ulama, menjelaskan bahwa tauhid ada 3 bagian, ada 3 macam. Ini insyaallah akan dibahas oleh Syekh di sini, rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita bacakan penjelasan beliau bahwa pembahasan tauhid ini pembahasan yang sangat penting sekali, karena berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, berkaitan dengan rukun iman yang pertama, berkaitan dengan kewajiban yang pertama, bahkan kewajiban yang terakhir. Karena ketika orang masuk Islam akan sah ketika dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka itu kewajiban pertama. Dan tidak benar anggapan sebagian ahlul kalam
yaitu kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemahaman filsafat yang mengatakan bahwa awwalu wajibin an-nazar. Kewajiban pertama kali manusia itu berpikir. Berpikir tentang keberadaan Allah. Berpikir tentang kekuasaan Allah, kemudian meyakininya bahwa Allah itu esa. Ini tidak benar. Bahkan kewajiban pertama itu adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula tauhid merupakan kewajiban terakhir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Berikatulah orang yang akan berjalan menuju ridha Allah Ta'ala, dia mulai dengan tauhid, dia akhiri dengan tauhid. Demikian pula Al-Quran diturunkan dengan sebab tauhid. Para rasul diutus dengan sebab tauhid. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan semua Al-Quran isinya tauhid. Karena ayat-ayat Al-Quran sebagiannya memerintahkan kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Itulah tauhid, al-ibadah. Kemudian sebagian Al-Quran menjelaskan tentang penciptaan Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Itulah tauhid rububiyah. Kemudian sebagian ayat Al-Quran menjelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Itulah tauhid al-asma sifat. Kemudian sebagian Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Allah. Larangan-larangan yang harus dijauhi. Itu adalah mukammilat tauhid, penyempurna tauhid. Karena tauhid itu sempurna dengan melaksanakan perintah dan larangan. Demikian pula Al-Quran menjelaskan tentang surga dan neraka. Itu balasan bagi orang yang mengamalkan tauhid akan mendapatkan surga. Dan balasan orang yang menentang tauhid dengan neraka. Begitulah bahwa Al-Quran sesungguhnya semuanya berisi tentang at-tauhid. Akan tapi tauhid mengisahkan Allah Ta'ala yang dipahami manusia, ternyata banyak penyimpangan-penyimpangannya. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, ketika mereka mengatakan tauhid, maksudnya menolak sifat Allah. Karena mereka menganggap ketika meyakini Allah punya banyak sifat, berarti Allah itu banyak. Itu penyimpangan yang nyata. Sedangkan mengimani sifat Allah Ta'ala termasuk iman. Termasuk iman, bahkan termasuk tauhid. Mereka itulah pentingnya kita memahami tauhid dengan benar berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan berdasarkan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka itulah kita lihat penjelasan beliau tentang masalah tauhid pada halaman ke-9. Dari yang sudah ada kitab terjemahnya, halaman yang ke-9. Masalah pertama yang beliau jelaskan, at-tauhid itu mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis rahimahullah mengatakan dengan telaah terhadap Al-Quran, maka diketahui bahwa tauhid terbagi menjadi 3 bagian. Meyakini keesaan Allah Ta'ala, kemudian mengamalkan berkaitan dengan tauhidullah. Tauhid ada 3 bagian. Pertama, tauhid rububiyah. Itu mengisahkan Allah di dalam perbuatannya. Yaitu bahwa dia Allah Ta'ala tidak memiliki sekutu di dalam seluruh perbuatannya. Bahwa hanya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang memberikan rezeki,
Allah yang menguasai seluruh makhluknya tanpa sekutu baginya. Memang di antara makhluk, di antara manusia ada yang menciptakan. Tetapi sifat menciptakan makhluk berbeda dengan sifat menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Adapun manusia menciptakan sesuatu, merubah dari satu barang ke barang yang lain. Manusia menciptakan pesawat terbang, manusia menciptakan HP. Bahan-bahannya sudah ada semua. Dia rangkai atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadilah barang yang diciptakan manusia, tapi seluruhnya sebelumnya sudah ada barang-barang tersebut. Sedangkan Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Demikian pula Allah yang memiliki seluruh makhluk. Memang kita juga memiliki. Kita memiliki barang yang kita miliki. Kita punya rumah. Mungkin kita punya kendaraan, punya mobil, punya motor. Ya punya istri, punya anak, punya sawah dan sebagainya. Tetapi kepemilikan Allah Ta'ala tidak sama dengan kepemilikan makhluk. Kepemilikan makhluk ada awal, ada akhir, enggak sempurna. Dan tidak bisa manusia melakukan apapun terhadap apa yang dia miliki. Adapun Allah Ta'ala kepemilikannya sempurna. Manusia punya harta, tetapi tidak boleh menyanyiakan hartanya. Bahkan dilarang oleh Allah Ta'ala. Nabi menjelaskan di antara yang Allah benci, idha'atul mal. Menyanyiakan harta. Karena harta milik Allah Ta'ala, Allah titipkan kepada manusia. Nggak boleh kemudian dilakukan sembarangan. Manusia punya umpamanya hewan-hewan yang dia miliki, ternak yang dia miliki. Tapi manusia dilarang menyakiti hewan-hewan itu. Allah lah yang punya sesungguhnya. Dan Allah membuat aturan-aturan. Berikan itulah orang tua kita zaman dahulu. yakni mbah-mbah kita zaman dahulu mengatakan harta itu titipan. Anak istri itu gaduan. Jabatan itu sampiran. Itu mengingatkan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Sehingga ketika Allah ambil, maka tidak bisa orang untuk menolaknya. Kemudian bahwa naluri seluruh manusia yang berakal telah diciptakan mengakui tauhid rububiyah ini. Jadi fitrah manusia, naluri manusia mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah kitab suci diturunkan, Nabi diutus bukan untuk mengajak manusia percaya adanya Allah. Percaya kekuasaan Allah, enggak. Tetapi semuanya diutus untuk mengajak, mengisahkan Allah dalam ketundukan, ketaatan, ibadah. Allah telah berfirman mengenai orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang musyrik. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 87 Allah mengatakan wala in sa'altahum. Dan sungguh jika kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Arab jahiliyah. Man khalaqahum? Siapakah yang telah menciptakan mereka? Siapa yang telah menciptakan mereka? La yakulunna Allah. Niscaya mereka menjawab Allah. Fa anna yu'fakun. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah, dari beribadah kepada Allah? Ini orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Kenapa mereka disebut kafir? Mengingkari. Karena mereka mengingkari bahwa Allah itu mengutus Nabi Muhammad. Mereka mengingkari Allah menurunkan kitab suci, Al-Quran. Mereka mengingkari akan ada hari kiamat. Itu yang mereka ingkari.
Adapun keberadaan Allah Ta'ala, mereka nggak mengingkari. Bahkan mereka menyembah kepada Allah. Bahkan mereka punya agama untuk menyembah Allah Ta'ala. Termasuk Allah sebut dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu, wahai orang-orang musyrik, agama kamu. Waliyadin, dan bagiku agamaku. Orang-orang musyrik punya agama nenek moyang. Mereka menyembah kepada Allah, juga kepada selain Allah. Maka disebut musyrik. Musyrik artinya orang yang menyekutukan dalam beribadah. Menyembah Allah, juga selain Allah. Sebagian orang yang tidak belajar masalah sejarah Islam, tidak memahami tentang jahiliyah, menganggap orang-orang musyrik Arab seperti orang ateis. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini nggak benar sama sekali. Bahkan mereka punya agama. Mereka melanjutkan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi kemasukan bid'ah, kemasukan syirik, rusak agamanya. Tapi masih ada sebagian syariatnya. Mereka umroh. Walaupun mereka orang musyrik, mereka umroh, mereka haji. Mereka menjadi takmir Masjidil Haram. Orang musyrik jadi takmir masjid, iya. Sampai tahun 8 Hijriah ketika Fathu Makkah. Sebelum itu mereka yang ngurusi Masjidil Haram. Mereka musyrik, mereka kafir, iya. Ini kadang-kadang orang nggak paham. Dikira orang Arab jahiliyah itu seorang ateis yang tidak percaya adanya Sang Pencipta. Enggak seperti itu. Kalau fitrah manusia, termasuk orang-orang musyrik Arab jahiliyah, mengakui Allah yang menciptakan mereka, maka fa'ana yu'fakun. Bagaimana mereka dipalingkan oleh syaitan sehingga tidak menyembah Allah, tidak taat kepada Allah. Kan bagaimana? Di mana akal? Orang percaya Tuhan yang Maha Esa. Kenapa tidak ikut syariatnya? Kenapa tidak ikut hukum-hukumnya? Logikanya kan begitu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 31. Surat Yunus sebagaimana surat Yukhruf sebelumnya, surat Az-Zukhruf, surat Yunus, ini surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah turun sebelum hijrah. Sehingga yang dihadapi orang-orang musyrik kebanyakan. Orang-orang kafir kebanyakan. Allah mengatakan kul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari Allah Ta'ala kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, untuk mengatakan, untuk bertanya kepada orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kul, katakan. Dan kalimat ini salah satu bukti di antara bukti yang sangat banyak, Al-Quran itu kalamullah. Perkataan Allah. Bukan perkataan Nabi Muhammad sebagaimana anggapan sebagian orang. Kalamullah, perkataan Allah. Dan tidak ada beda di antara kaum muslimin yang lurus. Semua ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu kalamullah. Perkataan Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu, wahai orang-orang kafir, orang musyrik, minas sama'i, dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Apa rezeki dari langit? Turunnya hujan. Apa rezeki dari bumi? Tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan, menghasilkan beraneka macam ragam hasil-hasil tanaman. Siapa yang memberikan kamu rezeki dari langit dengan hujan yang turun, memberikan kamu rezeki dari bumi dengan hasil tanaman, hasil tumbuhan? Amman yamliku sam'a wal absar. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan?
Kamu punya pendengaran, kamu punya penglihatan. Siapa yang menciptakan? Siapa yang memberi kamu? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapakah yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati? Wa yukhrijul mayyit minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan al-mayyit, makhluk mati, minal hayy, dari makhluk hidup? Siapa yang mengeluarkan makhluk hidup dari yang mati? Seperti ayam dari telurnya. Siapa yang mengeluarkan itu? Ayam dari telurnya. Wa yukhrijul mayyit minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang mati, telur. Minal hayy, dari yang hidup. Dari hewan induknya. Karena ada hewan-hewan yang bertelur. Hewan-hewan yang tidak punya daun telinga. Siapa yang mengeluarkan itu? Ya. Kita lihat itu bukti yang nyata. Dilihat setiap orang. Wa may yudabbirul amra. Siapakah yang mengatur segala urusan? Langit, bumi, daratan, lautan, angin. Semua teratur dengan rapi. Dengan teliti, dengan cermat. Siapa yang mengatur semuanya? Fasayakulun, maka mereka akan menjawab Allah. Siapa ditanya ini? Orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Fakul, maka katakan wahai Nabi, afala tattaqun? Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah? Tidakkah kamu menjaga diri dari siksa dan murkanya? Dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya? Di mana akal? Percaya adanya Allah, kekuasaan Allah, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan anggota badan lengkap, namun tidak taat kepadanya, tidak bersyukur kepadanya, diperintahkan gak jalan, dilarang diterjang, di mana akal? Bagaimana? Lihat ayat-ayat yang sangat kuat sekali, sangat agung sekali. Allah menggelitik mereka untuk menggunakan akal mereka. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Karena di antara metode Al-Quran, di dalam mendakwahkan tauhid uluhiyah, kewajiban untuk mengisahkan Allah dalam ibadah dengan tauhid rububiyah yang telah diakui oleh manusia. Kalau demikian bahwa keberadaan Allah, kekuasaan Allah, itu sudah tertanam dalam jiwa manusia. Bagaimana dengan sebagian manusia yang mengingkari hal tersebut? Bagaimana Fir'aun? Maka dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Adapun pengingkaran Fir'aun terhadap tauhid ini, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, Allah mengatakan qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mendakwahinya. Kemudian Fir'aun mengatakan, bertanya untuk membantah. Wa ma rabbul alamin. Siapa Rabb semesta alam itu? Siapa yang menguasai seluruh makhluk ini? Syekh mengatakan, maka itu merupakan kesombongan Fir'aun. Dan pura-pura bodoh. Pura-pura enggak tahu. Itu kesombongan Fir'aun. Apa bukti bahwa itu kesombongan Fir'aun? Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 102. Qala, Nabi Musa menjawab terhadap Fir'aun, laqad alimta. Sesungguhnya kamu, wahai Fir'aun, telah mengetahui ma anzala haula'i, bahwa tiada yang menurunkan mukjizat itu illa rabbus samawati wal ardi basair, kecuali Rabb, penguasa, pencipta yang telah memelihara langit dan bumi,
basair, sebagai bukti-bukti yang nyata. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, kami utusan Allah. Kemudian mereka, Fir'aun dan pengikutnya menuntut apa buktinya. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular. Beliau masukkan tangan beliau ke jahib beliau, ke saku beliau atau ke badan beliau. Kemudian dikeluarkan, kemudian bersinar dengan sinar yang putih. Ini di antara mukjizat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, kamu ya Fir'aun tahu, ini dari Allah Ta'ala. Kamu gak bisa mengingkari. Juga firman Allah dalam surat An-Naml ayat 14. Allah mengatakan tentang Fir'aun dan pengikutnya. Wajahadu biha. Dan mereka mengingkarinya. Mereka maksudnya Fir'aun dan pengikutnya. Mengingkarinya. Maksudnya mengingkari mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Wastaiqanatha anfusuhum. Padahal hati mereka meyakini. Zulman wa uluwa, mereka mengingkari karena kezaliman dan kesombongan. Ya. Ini terjemahnya kurang ya. Wastaiqanatha anfusuhum. Ya, padahal hati mereka meyakini. Ya, nanti bisa dicek terjemah ini kurang terjemahnya. Ya. Ini mohon maaf, demikianlah manusia. Ya, sebenarnya kita sudah berusaha membacanya, mengeceknya, tapi namanya manusia pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Jadi Allah itu mengetahui isi hati manusia. Dan Allah mengetahui isi hati Fir'aun dan pengikutnya. Secara zahir, mereka mengingkari wajahadu biha. Ya, jahada, ya jahadu juhudan, itu bahasa Arab. Itu artinya mengingkari secara zahir, hatinya membenarkan sesungguhnya. Ya, ini memang bahasa Arab ya, itu kadang-kadang diterjemahkan nggak bisa. Ya, jahada, iya jahadu juhudan, itu yang mengingkari secara zahir dengan lidah, tapi hatinya meyakini kebenarannya. Tapi lidahnya mengingkari. Allah mengatakan wajahadu biha. Ya. Allah tidak mengatakan wa yungkiru. Allah tidak mengatakan wa angkaru. Allah tidak mengatakan wa kadzabu. Kalau mengingkari, mendustakan, lahir batin ini enggak benar. Tapi kalau juhud, lisannya mengingkari, batinnya meyakini. Ini begitulah Allah menjelaskan. Wa jahadu biha. Mereka mengingkari dengan lisannya, hatinya meyakini. Kenapa mereka mengingkari? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman mereka. Karena kesombongan mereka. Wastaiqanatha anfusuhum. Padahal jiwa mereka meyakini. Hati mereka meyakini. Mukjizat Nabi Musa jelas. Nggak bisa dibantah. Tetapi kebenaran itu ditolak. Dan menolak kebenaran inilah kesombongan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran, merendahkan manusia. Kebenaran ditolak, diingkari. Ayat disampaikan ditolak, hadis disampaikan ditolak, mukjizat datangnya nyata ditolak. Ya, keterangan yang jelas ditolak. Ini mengingkari. Seperti ini kesombongan. Menolak ini kesombongan. Jadi ketika mereka mengatakan seperti itu, Fir'aun mengingkari, bahkan mengaku Tuhan dalam ayat yang lain. Ya, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Kata Fir'aun kepada para pengikutnya. Itu hanyalah lahiriah.
Karena Allah yang mengetahui isi hati manusia sudah memberitakan tentang hati Fir'aun. Tentang keimanannya dalam hatinya. Tetapi tidak cukup ketika keimanan, kepercayaan itu tidak diiringi dengan kepatuhan, ketundukan. Kemudian Syekh mengatakan di sini, Syekh As-Shanqiti rahimahullah, oleh karena itulah Al-Quran turun menetapkan tauhid jenis ini dengan bentuk pertanyaan penetapan, bukan dengan bentuk ajakan. Ya, seperti firman Allah Ta'ala, ya, ini ucapan para rasul kepada kaumnya masing-masing. Afillahi syakun. Para rasul berkata kepada kaumnya, afillahi syakun. Apakah ada keraguan-keraguan terhadap Allah? Para rasul nggak pernah mengajak kepada kaumnya, percayalah adanya Allah. Nggak pernah. Percayalah kekuasaan Allah. Enggak. Itu sudah terpatri dalam jiwa manusia. Tapi ajakannya itu bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah, tunduklah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Itu yang diajarkan. Karena nggak ada keraguan tentang adanya Allah Ta'ala. Karena seluruh yang ada, makhluk, menunjukkan adanya Khalik. Meja, menunjukkan adanya tukang kayu. Bangunan, menunjukkan adanya tukang batu. Dan seterusnya. Gak ada keraguan tentang adanya Allah Ta'ala. Maka para Rasul mengatakan kepada kaumnya, afillahi syakun. Apakah ada keraguan terhadap Allah Ta'ala? Walaupun sebagian ahli mengatakan mulai awal abad 20 sampai sekarang. Mulai awal abad 20 sampai sekarang. Muncul pemahaman ateisme. Penolakan adanya Tuhan. Yang menyebar di berbagai negara, di Barat, di Amerika, di Eropa, di Korea, di Jepang, dan sebagainya. Yang itu sering bertentangan dengan akal. Bertentangan dengan fitrah. Karena tertutup dengan hawa nafsu, akal mereka. Juga firman Allah dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, Kul ghairallahi abghi rabbah. Kul katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairallahi, apakah selain Allah? Abghi rabbah, aku mencari Rabb. Wa huwa rabbu kulli syai'. Padahal dia adalah Rabb segala sesuatu. Allah Rabb segala sesuatu. Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Allah yang memiliki seluruh makhluk. Allah yang menguasai seluruh makhluk. Dialah yang berhak diibadahi. Apakah harus cari Tuhan selain Allah Ta'ala? Ini pertanyaan nggak perlu jawaban. Nggak perlu jawaban. Yang berhak diibadahi Allah Ta'ala. Allah juga berfirman, Kul ma rabbus samawati wal ardi kullillah. Kul katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rabbus samawati wal ard? Siapakah Rabb seluruh langit dan bumi? Siapakah pencipta seluruh langit dan bumi? Siapa pemilik seluruh langit dan bumi? Siapa pengatur seluruh langit dan bumi? Kullillah. Katakan wahai Nabi, Allah. Gak ada bantahan dari orang-orang kafir. Gak ada penolakan sama sekali bab ini. Dan ayat semacam ini ya banyak sekali. Mereka orang-orang kafir mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ini perkara yang penting beliau katakan, jenis tauhid ini tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir walaupun mereka telah mengakuinya karena mereka tidak mengesahkan Allah di dalam beribadahan. Ketundukan mutlak kepada Allah. Jadi semata-mata orang itu meyakini, percaya Allah itu ada. Allah itu maha kuasa. Allah pencipta langit dan bumi, pencipta manusia.
pengatur segalanya. Allah yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan bencana. Semata-mata enggak bermanfaat. Fir'aun juga percaya, musyrikin juga percaya, iblis juga percaya. Bagaimana supaya bermanfaat? Dilanjutkan dengan ketundukan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah." Wa ma yu'minu aktsaruhum, dan sebagian besar dari mereka manusia tidak beriman kepada Allah illa wahum musyrikun, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan yang lain. Maksudnya, kebanyakan manusia itu beriman terhadap rububiyah Allah, tapi mereka menyekutukan Allah di dalam beribadahan. Nama Allah Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Ya, saya sampaikan di sebagian tempat kajian-kajian. Ya, itu sudah ada dalam hati manusia, fitrah manusia. Sehingga istilah Allah itu ada dalam berbagai bahasa di dunia. Dalam bahasa Arab, Allah. Orang-orang musyrik pun tahu, Allah tahu. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Wonten basa Jawi, Gusti Allah kang ngakarya jagat. Gusti kang murbeng dumadi. Gusti kang moho luhur. Gusti kang moho suci. Gusti kang ngecat lombok. Ya. Atau istilah bahasa lain. Dalam bahasa Inggris, the God. Dalam bahasa orang Bali, Ida Sang Yang Widi. Atau orang Hindu Bali, mengatakan Tuhan itu Maha Esa. Dengan istilah mereka Ida Sang Yang Widi. Itu terpatri dalam jiwa manusia seluruhnya. Tapi kebanyakan mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Berdoa yang harusnya hanya kepada Allah, kepada selain Allah. Ada yang berdoa kepada malaikat, ada kepada nabi, ada kepada wali, ada orang yang telah mati, ada kepada dewa-dewa, ada kepada Dewi Sri, ada kepada ini dan itu. Menyekutukan Allah, kebanyakan manusia. Itulah ya apa yang Allah sebutkan di sini. Kebanyakan manusia beriman terhadap Allah dengan rububiyah Allah. Tapi mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Allah berfirman memberitakan perkataan orang-orang musyrik jahiliyah. Orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, mereka juga beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Apa niat mereka? Beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Apa niat mereka? Allah mengatakan tentang ucapan mereka. Mana abuduhum? Kami, orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang musyrik, tidak menyembah mereka, wali-wali, sesembahan selain Allah Ta'ala, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan supaya mereka, wali-wali ini, patung-patung ini, sesembahan-sembahan ini, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Orang-orang Arab jahiliyah menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah pohon. Ini sebagai sarana saja kepada Allah. Perantara kepada Allah. Sebagaimana orang-orang yang lain seperti itu. Zaman sekarang. Minta kepada Nabi, kepada wali. Ini perantara saja. Mereka sebut tawasul. Padahal tawasul yang diperintahkan bukan seperti itu. Memang tawasul diperintahkan. Dalam surat Al-Maidah ayat 35 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Carilah perantara menuju Allah.
Bertawasullah kamu menuju Allah. Ahli tafsir sepakat. Maksud, carilah wasilah menuju Allah. Bertawasullah menuju Allah, caranya beribadah kepada Allah. Caranya taat kepada Allah. Syekh Muhammad bin Sangki dalam tafsirnya Adwaul Bayan mengatakan, tawasul di situ, wasilah di situ, maksudnya beribadah dengan ikhlas kepada Allah, dengan mengikuti sunnah nabinya. Dan itu ijma' kata beliau. Di antara ulama ahli tafsir. Barang siapa mengartikan wasilah di situ, artinya berdoa kepada Allah Ta'ala lewat mursyid, kata beliau ini mempermainkan kitabullah. Tala'ub bi kitabillah, mempermainkan kitabullah. Dan itu ada orang-orang seperti itu. Ya. Maka hati-hati terhadap orang yang mempermainkan kitabullah. Memberikan makna yang tidak sebenarnya. Ini bahwa orang-orang Arab jahiliyah berdoa kepada Allah Ta'ala sebagai perantara kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa yaqulun, dan mereka berkata, orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang musyrik mengatakan ketika mereka menyembah selain Allah Ta'ala, menyembah malaikat, menyembah wali, menyembah pohon, batu, ya, kemudian kuburan, patung-patung. Ya. Apa keyakinan mereka? Mereka mengatakan haulai, mereka itu wali-wali yang kami sembah, orang-orang soleh yang kami sembah, syufa'auna indallah, pemberi syafaat kami di sisi Allah, perantara kami di sisi Allah. Kul, katakan wahai Nabi kepada mereka, atunabbi'unallah bima la ya'lam. Apakah kamu mengabarkan kepada Allah? Apakah kamu memberitahukan kepada Allah apa yang Allah tidak tahu? Kamu mengatakan wali-wali ini perantara kepada Allah. Benar, Allah nggak tahu kalau Allah itu punya perantara. Itu nggak ada. Nggak ada itu. Masa kamu memberitahukan kepada Allah bahwa Allah punya perantara yang Allah nggak tahu? Bisa dipahami ya? Agak perlu berpikir sedikit. Ya nanti yang belum paham tak yang paham. Orang-orang musyrik mengatakan, ini kami menyembah ini sebagai perantara kepada Allah. Allah nggak tahu kalau Allah punya perantara. Berarti memang nggak ada gitu. Nggak ada. Berarti mereka berbuat dusta. Iftira. Membuat kedustaan. Kalau Allah itu harus disembah dengan perantara, itu kedustaan. Dusta itu. Allah nggak akan mengakui. Dan itulah yang terjadi zaman-zaman sekarang. Ya. Kita pernah ketemu seorang ulama di Madinah, Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ar-Ramadhan Al-Jazairi yang tinggal di Madinah. Pernah berkunjung ke Indonesia 3 kali kalau nggak salah. Beliau bercerita bagaimana beliau di Masjidil Haram, bagaimana beliau di Masjid Nabawi pernah ketemu orang berdoa kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau ingatkan akan terjadi dialog. Ada orang yang berdoa kepada Ali bin Abi Thalib, ada orang yang berdoa kepada Husain bin Ali, ada orang yang berdoa kepada wali-wali. Suatu ketika saya berkunjung ke rumah seseorang, kemudian ada buku di situ, tuntunan ziarah kubur. Saya baca-baca. Di antara yang dituntunkan itu berdoa kepada Abdul Qadir Jailani. Na'udzubillah. Kemusyrikan nyata-nyata. Ini, kalau orang nggak belajar, orang hanya ikut-ikutan, ya dalam masalah-masalah seperti nggak bisa ikut-ikutan. Masalah syirik nggak bisa ikut-ikutan. Setiap orang akan menghadap Allah seorang diri. Sebenarnya lahir seorang diri. Allah wajibkan orang untuk berilmu. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah berikan semangat untuk thalabul ilm. Ini bagian tauhid yang pertama. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Semoga memberikan pemahaman kita dengan pemahaman yang benar. Dan ini perkara yang sangat-sangat penting ya, karena ini masalah
Tauhid landasan yang pertama dan utama. Ini inti dari Islam, seluruh nabi dan rasul yang agamanya sama. Ini adalah kandungan dari rukun Islam yang pertama, rukun iman yang pertama. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, kami persilahkan jika ada. Iya, dipersilakan bagi jamaah yang ingin tanya langsung, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya itu tentang di waktu saya dulu di Islam Jamaah. Kan dibilang nanti pokoknya Bapak Imam itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Itu bagaimana? Apa termasuk perantara itu termasuknya Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang pertama adalah ya anggapan bahwa seorang imam ya akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya memang ada ayat Al-Qur'an yang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yauma yad'un nas bi imamihim. Ya. Allah akan memanggil manusia dengan imam mereka. Imam mereka sebenarnya mengatakan para rasul mereka. Rasul mereka, nah Rasul akan menjadi saksi bagi umat mereka. Para Rasul akan menjadi saksi bagi umat mereka, baik mukmin maupun kafir. Apa sih maksud menjadi saksi itu? Jadi saksi maksudnya Rasul sudah menyampaikan agama. Sudah menyampaikan agama, kalau mereka beriman, berarti akan mendapatkan keberuntungan. Kalau mereka menolak agama, berarti mereka akan celaka. Kenapa? Sudah disampaikan agama. Itu maksudnya. Jadi menjadi saksi maksudnya para rasul akan bersaksi kami sudah menyampaikan agama. Bukan bersaksi ini pengikutku masuk surga. Enggak. Mereka akan bersaksi dari kiamat para rasul. Maksudnya mereka akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kamu sudah menyampaikan agama sudah ya Allah. Dalam hadis Imam Al-Bukhari disebutkan Allah akan mengundang kaum Nabi Nuh. Dan Allah tanya kepada mereka, apakah sudah datang kepada kamu Rasul yang berikan peringatan kepada kamu? Kata mereka, enggak ada Rasul kepada kami. Nabi Nuh diundang oleh Allah Ta'ala. Kamu sudah sampaikan risalah kepada mereka? Sudah ya Allah, sudah. Kata Allah, siapa saksi kamu wahai Nuh? Muhammad dan umatnya. Maka Nabi Muhammad berkata, kita akan bersaksi. Dari mana Nabi Muhammad bersaksi? Kamu sebenarnya bersaksi dengan Al-Quran. Al-Quran memberitakan tentang kisah Nabi Nuh. Jadi bersaksi itu bukan berarti ini pengikutku dijamin masuk surga. Enggak. Maksudnya para rasul bersaksi sudah menyampaikan agama. Maka orang yang beriman akan mendapatkan keberuntungan. Orang yang kafir akan mendapatkan kecelakaan. Jelas Bang? Bismillah, izin bertanya Ustadz tentang pembahasan akidah ini. Sebagian di masyarakat ada subhat bahwa pembagian akidah menjadi pembelajaran akidah rububiyah, uluhiyah ini termasuk perkara baru. Gitu. Kemudian yang kedua, sebagian mengatakan bahwa ini seperti akidah Trinitas orang Nasrani, membagi menjadi 3. Mohon untuk pencerahan dan penjelasannya Ustadz. Orang yang mengatakan bahwa pembahasan akidah seperti tauhid bertiga, rububiyah, uluhiyah, semua sifat itu perkara baru dalam agama. Itu omongan orang yang tidak paham agama. Berikatulah seorang ulama Saudi, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, menulis satu kitab dengan judul Al-Qawlu Sadid fi raddi ala man angkara taksimat tauhid. Al-Qawlu Sadid, perkataan yang tepat. Fi raddi ala man angkara aksamat tauhid, taksimat tauhid, bantahan kepada orang yang mengingkari pembagian tauhid.
Orang-orang yang menganggap di perkara baru mengatakan pembagian itu dimulai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kedustaan. Syekhul Islam itu wafat pada tahun 798 Hijriah. Sedangkan pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah sudah ada zaman-zaman sahabat. Sudah ada zaman-zaman sebelum Syekhul Islam. Termasuk Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, penulis tafsir yang paling masyhur, paling terkenal. Imamnya ahli tafsir. Beliau wafat tahun 310 Hijriah. Sehingga 4 abad sebelum Syekhul Islam sudah membahas hal itu. Bukti-buktinya bisa dilihat dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Ya, Al-Qawlu Sadid fi Raddi ala man angkara taqsimat tauhid. Itu enggak benar. Kemudian yang kedua, bahwa pembagian itu seperti trinitasnya orang Nasara. Orang kalau bicara tanpa ilmu akan membawa hal-hal yang membuat aneh dan lucu. Trinitasnya orang Nasara itu mengatakan Tuhan itu 3 tapi 1. 3 itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. 3 tapi 1. 1 tapi 3. Bagaimana dikatakan dengan tauhid yang Allah itu Esa, Maha Esa? Ya, kemudian punya Allah Ta'ala itu ya ada punya banyak hak-hak khusus. Ya. Yang hak khusus itu ada yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah mencipta, Allah memiliki, Allah mengatur, menghidupkan, mematikan. Yang banyak sekali sifat Allah itu dirangkum dengan tauhid rububiyah. Dan itu Allah sebutkan dalam ayat pertama dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian hak khusus Allah yang kedua, hak diibadahi. Disebutkan dalam banyak Al-Quran mungkin dari awal sampai akhir. Salah satunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian para Rasul mengatakan kepada umatnya masing-masing ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian hak Allah khusus yang ketiga al-asma wa sifat. Al-Quran mengatakan walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang paling indah. Surat Al-Ikhlas khusus menjelaskan tentang sifat Allah. Ada seorang imam di zaman Nabi SAW selalu dalam setiap rakaatnya baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, ditambah surat yang lain. Kemudian jamaah protes. Ya, Anda kok selalu bacanya kok mesti tambah Al-Ikhlas? Kalau Ikhlas mau Ikhlas saja. Ya, atau kalau surat yang lain saja. Ya, kata imam ini, ya saya maunya begitu. Kalau kamu nggak mau saya jadi imam, ya jadi imam yang lain, saya nggak apa-apa, ganti aja saya. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, tanya orang tersebut, kenapa dia begitu? Ketika ditanya dia mengatakan, saya suka al-ikhlas. Karena di dalam terdapat sifat Allah. Kata Nabi apa? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaanmu terhadap al-ikhlas yang menjelaskan sifat-sifat Allah menjadikan kamu masuk surga. Itu gamblang dan jelas. Kemudian pembagian itu untuk memudahkan. Allah itu Esa. Orang Nasrani nggak mengatakan Allah Esa. 3. Maka orang yang mengatakan seperti itu nggak paham apa yang dia bicarakan. Dia menampakkan ketidakpahamannya di hadapan orang. Jelas nggak? Perang Hamas. Ya, Hamas itu ya yang jelas kaum muslimin ya. Di Palestina kan dijajah oleh orang Yahudi. Dijajah orang Yahudi. Ya. Rumah mereka dibuldoser, tanah mereka dirampas, mereka diusir di kampung halaman mereka. Kalau kemudian orang-orang Palestina punya kekuatan, kemudian membalas, itu hak mereka. Orang yang dijajah membalas hak mereka. Sebagaimana orang-orang Indonesia zaman dahulu ketika dijajah Belanda, mereka berusaha untuk membebaskan penjajahan hak mereka. Walaupun
keadaan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di sana. Ya. Tapi para ulama yang kita tahu hari-hari ini semuanya mengatakan bahwa mereka ini menuntut hak mereka. Dan umat Islam perlu mendoakan mereka. Berusaha menolong mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau bisa bekerja sama dengan perintah masing-masing di setiap negara, kata para ulama. Supaya bisa menolong dengan tidak membuat kerusakan. Tapi bukan dengan demo, bukan dengan apa. Dengan sesuai dengan apa yang mereka mampu. Paling tidak kita doakan mereka. Bahkan sebagian para imam ada yang mulai kunut juga untuk menolong mereka, membantu mereka dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya semua di tanah Allah taala. Tapi namanya orang dijajah, ya rumah mereka dihancurkan, mereka diusir, kaum menghalang, mereka berhak untuk membela diri. Itulah yang kita tahu dari ada banyak fatwa para ulama tentang hal ini, ya supaya kaum muslimin dapat berada sesuai kemampuan mereka, berikan bantuan kepada mereka. Ya. Juga paling tidak dengan doa untuk pertolongan Allah bagi mereka. Ya semoga Allah memberikan kekuatan, kemenangan kepada saudara-saudara kita di Filistin dan yang lainnya yang mereka menghadapi ujian dan cobaan dari musuh-musuh mereka. Itu saya kemudian ada sedikit keraguan Ustaz terkait dengan Hamas yang didukung oleh Syiah Iran. Nah, yang jadi menjadi kegambangan saya, ini apakah kemungkinan itu adalah strategi dari Yahudi untuk mencaplok Palestina secara syah. Dalam artian karena Hamas sudah membuat kerusakan terhadap Yahudi, negara Yahudi, itu kemudian dibantu oleh negara-negara yang lain yang bersekutu dengan Israel, itu secara sah bisa mencaplok negara Palestina. Dalam artian antara Hamas dan Iran yang merupakan adalah notabene bentukan dari Yahudi, apakah tidak seperti itu, Ustaz? Itu wallahu ta'ala alam ya. Kita nggak tahu niat-niat yang tersembunyi. Kita nggak tahu yang nggak kelihatan. Ya. Yang kita tahu bahwa orang-orang Palestina itu dijajah. Kemudian mereka berusaha membela diri, mengambil kembali hak mereka. Ya, kemudian ketika ada tipu daya di antara mereka, ya kita nggak tahu. Yang jelas mereka sebagian besar kaum muslimin, mereka tertindas, mereka dalam kesusahan, kita doakan supaya Allah memberikan pertolongan. Walaupun seandainya ada tipu daya, ada usaha dan itu Allah lebih tahu dalam hal tersebut. Dan kita tidak membahas hal-hal yang kita nggak tahu. Ya, demikian wallahu taala alam bisawab. Izin bertanya Ustaz. Dulu kita menghadiri acara bancaan karena kurangnya ilmu, dan setelah mengerti bahasa Jawa ternyata dalam acara bancaan itu banyak bacaan-bacaan yang berbau syirik, Ustaz. Apakah perbuatan kita yang dulu termasuk kesyirikan, dan apakah kita masih bisa menjadi golongan yang meninggal dunia tanpa membawa dosa syirik? Iya. Kalau memang itu kesyirikan, umpamanya berdoa kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada danyang dan sebagainya, itu kesyirikan. Tetapi kesyirikan itu jika orang melakukan belum tahu, nggak tahu, itu beda dengan orang yang udah tahu. Ya, orang yang belum tahu memang dimaafkan. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Kami tidak akan menyiksa sampai mendatangkan rasul yang memberikan penjelasan. Ya. Jadi kalau memang dulu nggak tahu dilakukan, ya memang nama nggak tahu. Ya orang yang nggak tahu melakukan kan nggak dianggap salah. Itu dosa ya, tapi nggak berhak untuk dihukum. Ya maka setelah ada peringatan-peringatan orang nekat itu baru ada sebab untuk mendapatkan hukuman. Ya. Kemudian orang itu dinilai akhir hayatnya, itu kan masa lalu jenengan. Ya.
itu orang itu dinilai akhir hayatnya. Ya semoga kita memiliki akhir hayat yang baik. Mungkin cukup ya yang kita sampaikan ya. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.